Kalau seluruh harta yang kamu kumpulkan seumur hidup harus kamu tinggalkan demi imanmu, apa kamu sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kisah para sahabat Rasulullah selalu mengajarkan sesuatu yang besar tentang keberanian, tentang keikhlasan, dan tentang pengorbanan. Di video kali ini kita akan menyelami kisah Suhaib Ar-Rumi, seorang pedagang sukses di Mekah yang rela meninggalkan seluruh hartanya demi bisa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah, tapi pelajaran hidup yang relevan hingga hari ini. Mari kita bahas lebih dalam. Bismillah. Sebelum masuk ke kisah Suhaib, kita harus memahami konteksnya. Mekah pada masa itu adalah pusat perdagangan Arab. Kafilah-kafilah dari Yaman, Syam, dan wilayah sekitarnya keluar masuk membawa barang dagangan. Namun, di balik kejayaan ekonominya, Mekah adalah tempat yang keras bagi umat Islam. Kaum Quraisy menganggap dakwah Rasulullah mengancam kekuasaan mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin disiksa, yang kaya diboikot, dan semua diawasi agar tidak bisa meninggalkan Mekah begitu saja. Hijrah ke Madinah saat itu bukan sekedar pindah kota, tapi aksi politik dan iman yang penuh resiko. Suhaib lahir di wilayah Irak, di sebuah kota pelabuhan bernama Al-Ubalah. Saat masih kecil, serangan pasukan Romawi membuatnya diculik dan dibawa ke negeri mereka. Bertahun-tahun, beliau tinggal di Romawi, mempelajari bahasa, budaya, dan cara hidup mereka. Kulitnya menjadi kemerahan, logatnya mirip orang Romawi, sehingga kelak beliau mendapat julukan Ar-Rumi, si Romawi. Namun, takdir Allah membawanya kembali ke tanah Arab. Beliau akhirnya tinggal di Mekah, bekerja keras hingga menjadi salah satu pedagang paling sukses di kota itu. Hartanya banyak, namanya terkenal, dan semua orang mengenalnya sebagai orang yang pintar berdagang. Suatu hari, Suhaib bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Ammar bin Yasir. Dari dialog yang hangat dan penuh kejujuran, Suhaib mendengar tentang Tauhid, tentang satu Tuhan yang Maha Esa, dan tentang Muhammad sebagai utusannya. Tanpa ragu, beliau menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Keputusannya membuat Quraisy marah. Mereka tahu Suhaib adalah orang kaya, dan jika beliau ikut Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadi simbol kekuatan dakwah Islam. Maka mulailah tekanan datang, ancaman, boikot, dan pengawasan ketat agar beliau tidak bisa pergi meninggalkan Mekah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah, Suhaib ingin segera berangkat, tapi Quraisy menghadangnya. Mereka berkata, "Kamu datang kepada kami sebagai orang miskin, lalu menjadi kaya bersama kami. Sekarang kamu mau pergi membawa hartamu. Tidak akan kami biarkan." Suhaib lalu berpikir cepat. Beliau tahu bahwa mempertahankan harta berarti menunda perintah Allah, sementara melepaskannya berarti kehilangan hasil kerja seumur hidup. Akhirnya, beliau berkata, "Bagaimana jika aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian, lalu kalian membiarkanku pergi?" Quraisy terdiam sejenak, lalu setuju. Kesepakatan itu membuat Suhaib berangkat dengan tangan kosong, hanya membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Lalu Suhaib berjalan sendirian menuju Madinah. Tidak ada rombongan besar, tidak ada kafilah dagang, hanya seorang lelaki berusia lanjut membawa iman di dadanya. Bayangkan, dari Mekah ke Madinah, jaraknya lebih dari 400 km, melewati padang pasir yang panas di siang hari, dingin di malam hari, tanpa harta, tanpa bekal berlimpah. Namun, setiap langkahnya adalah langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tiba di Madinah, Rasulullah menyambut Suhaib dengan senyum lebar dan berkata, "Untung sekali Suhaib, untung sekali Suhaib." Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Al-Albani.
Bukan untung karena membawa harta, tapi untung karena membawa iman yang murni, bersih dari keterikatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat yang mengabadikan kisah ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 207, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ayat ini turun tentang Suhaib Ar-Rumi. Di Madinah, Suhaib memulai hidup dari nol, tapi itu tidak membuatnya sedih. Beliau justru menjadi salah satu sahabat yang paling dermawan. Beliau ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Bahkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, Suhaib yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat kaum muslimin sampai khalifah baru terpilih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Suhaib mengajarkan iman di atas segalanya. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada ridho Allah. Hijrah itu pengorbanan. Setiap langkah menuju kebaikan pasti ada harga yang dibayar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan yang lebih baik. Jadi itu kisah Suhaib Ar-Rumi. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.